Kemarin sudah kita bahas. Kemudian juga dari hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Ibnu Majah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irmu warkabu wa antarmu khairun min antarkabu. Berlatihlah melempar dan berlatihlah mengendara. Tapi kalau kamu latihan melempar itu lebih utama daripada latihan mengendara. Wa mir ribatil khail, dan di antara kekuatan yang harus kita siapkan adalah mengikat kuda. Ribatil khail, mengikat kuda. Artinya kuda kita persiapkan dengan cara diikat. Artinya kita membeli kuda bagi yang tidak mampu, bagi yang tidak punya. Kalau tidak punya, beli kuda terus dipelihara, maksudnya begitu. Mengikat itu maksudnya dipelihara, dikasih makan, dikasih minum untuk persiapan. Nanti ketika pemimpin ayo maju, siap dengan mengendarai kudanya. Itu namanya wamin ribatil khail. Dan kemarin Bapak yang saya hormati, sudah kita bacakan banyak sekali keutamaan kuda. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari sahabat Urwah bin Abi Ja'ad al-Bariqi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-khailu ma'qudun fi nawasihal khairu ila yaumil qiyamati al-ajru wal maghnamu. Sesungguhnya di dalam di atas kepala kuda, fi nawasiha, di atas kuncung kuda ini Pak, kuncung kuda di atas kepala ini, itu Allah mengikat di situ kebaikan sampai hari kiamat. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam kuda itu ada kebaikannya, ada manfaatnya sampai hari kiamat. Apa itu manfaatnya? Al-ajru dapat pahala, wal maghnamu dapat harta rampasan. Sebab kalau kita punya kuda, kemudian kita persiapkan kuda itu untuk fisabilillah, maka makanan yang kita kasihkan, minuman yang kita kasihkan, ya, kemudian kita gembalakan, rumput yang dia makan, kemudian kita bawa air yang dia minum padahal kita tidak memberinya minum. Itu semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pahala dan kebaikan. Wal maghnam, kalau kita gunakan berjihad fisabilillah, kalau kita menang kita mendapatkan ghanimah. Itu sabda Rasul, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya. Begitu juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khailu ma'qudun fi nawasihal khairu ila yaumil qiyamah. Di dalam kuncungnya, maksudnya pada diri kuda itu, Allah ikat, Allah berikan kebaikan sampai hari kiamat. Wa ahluha mu'anuna 'alaiha. Pemilik kuda itu kadang-kadang merasa berat untuk memelihara kuda itu. Waman rabata farasan fisabilillah, barang siapa yang mempunyai kuda ia persiapkan untuk fisabilillah. Kanatin nafaqatu alaihi kalmat biyadahu bisadaqati la yakbiduha. Biaya perawatan untuk kuda yang ia persiapkan fisabilillah itu seperti orang yang menginfakkan hartanya terus menerus dan tidak pernah berhenti.
Jadi ketika ada orang yang punya kuda, terus kudanya itu dipersiapkan fisabilillah, terus dia kasih makan, dia kasih minum, oleh Rasul dikatakan dia itu pahalanya seperti orang yang sodakoh terus tanpa berhenti. Hadis juga Bapak Ibu hormati, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Dia Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu laisa min farasin arabiyyin illa yu'dzanu lahu ma'a kulli fajrin yad'u bida'wataini. Yaqulu Allahumma innaka khawwaltani man khawwaltani min bani Adam. Faj'alni min ahabbi ahlihi wa malihi ilaihi au ahabbi ahlihi wa malihi ilaihi." Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Pak, kuda itu setiap adzan subuh itu berdoa kudanya. Ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Setiap adzan subuh itu kudanya berdoa. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kita tidak melihat, tidak bisa memahami, tidak bisa mengetahui bagaimana makhluk hidup ini bertasbih, bagaimana makhluk hidup ini berdoa. Tapi Rasul bersabda begitu, hadisnya sahih. Doanya adalah, ya Allah, Engkau telah serahkan aku untuk dipelihara oleh manusia, yaitu anak turunnya Nabi Adam. Oleh karena itu, jadikanlah aku menjadi kekayaannya yang paling dia sukai, yang paling dia cintai. Makanya saya bisa hormati, orang yang melihara kuda itu kan Masya Allah ya, perawatannya selalu dirawat, Jadi doanya kuda itu, ya Allah, innaka khawwaltani man khawwaltani min bani Adam faj'alni min ahabbi ahlihi wa malihi ilaihi. Engkau telah menyerahkan aku kepada manusia untuk dia pelihara. Oleh karena itu jadikanlah aku ini termasuk hartanya yang paling dia cintai. Kemudian kemarin kita sudah sampaikan, hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kuda itu untuk 3 orang. Lirajulin ajrun walirajulin sitrun wa ala rajulin wizrun. Kuda itu dimiliki oleh 3 orang. 1 orang dia dapat pahala, 2 orang yang kedua dia akan tercukupi kebutuhannya. Nomor 3 dia mendapatkan dosa. Orang yang mendapatkan pahala karena dia melihara kuda adalah orang yang mempersiapkan kuda itu untuk berjuang fi sabilillah. Kemudian yang kedua, orang memiliki kuda, kemudian orang itu akan tercukupi kebutuhannya, yaitu orang yang melihara kuda, dia rawat dengan baik, kemudian dia kembang biakkan kuda itu, bisa dijual, ya, hidup, bisa dijual daging, sehingga dia tercukupi kebutuhannya. Yang nomor 3, orang memelihara kuda tapi justru mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang mempunyai kuda tapi dia fakhron wariyaan, dia sombong, dia membanggakan kuda dan kekayaannya, dan dia sombong kepada manusia.